Oke, dibuka oleh Cheers ya, tapi ya. nggak diminum karena nggak haus. Ini air putih ya, jangan aneh-aneh. Balik lagi ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita balik lagi di acara Dimex Talk, yaitu Let's Talk About Trading. Apapun kita bahas tentang trading, betul apa Pastor? Betul banget. Alhamdulillah saya juga bisa kembali hadir ya untuk mengisi Dimex Talk ini, dan semoga bisa memberikan wawasan juga yang lebih lagi ke teman-teman setianya di Dimex Official yang selalu nonton video-video kita ya. Oke, sebelumnya aku belum kenalin diri nih Pak. Oh iya, boleh. Belum kenalin diri. Oke, balik lagi sama aku. Perkenalkan, nama aku Melina. Di sebelahku ini ada salah satu mentor di Dimex yang terkenal oleh 3 candle-nya itu. Siapa lagi kalau bukan Master Syam. Halo, perkenalkan nama saya Syam. Tema yang bakal kita bahas kali ini tuh tentang manajemen resiko dalam bisnis trading forex. Oke, itu yang sangat penting ya Syam. Benar, penting banget. Masih banyak di luaran sana, apalagi pemula yang baru terjun ke market forex itu kok susah profit gitu kan, malah ada yang masih mengalami kerugian semacam itu. Kenapa gitu kan? Sebenarnya bukan karena tekniknya, mau itu 3 candle, mau itu Fibonacci, mau itu price action, mau itu supply demand, apapun itu, bukan karena itu. Semua metode yang sudah saya sebutkan barusan sebenarnya itu metode-metode yang emang udah bagus gitu, tinggal pengaplikasiannya seperti apa. Apakah kita disiplin dengan rule-nya, dan apakah kita benar-benar menggunakan itu tadi yang menjadi judul kita hari ini, yaitu manajemen resiko yang baik. Karena teknik sebagus apapun tanpa ada manajemen resiko yang baik, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Contoh, kita menggunakan Fibonacci, kita ambil buy di golden ratio, ternyata ke floating dulu, ketarik dulu ke bawah. Karena nggak ada manajemen resiko minimal, atau yang paling simpel aja menggunakan lot yang memang di luar kemampuan balance-nya atau akunnya. Akhirnya betul, setelah di golden ratio harga mantul dan buy-nya harusnya profit, tapi karena di awal menggunakan balance yang besar, menggunakan lot atau volume transaksi yang besar, akhirnya apa? Ketika ketarik dikit dia udah habis duluan. MC atau misalkan dia cut loss karena floatingnya kegedean gitu kan. Nah, itu kan artinya tidak menggunakan manajemen resiko yang bagus gitu. Yang harusnya tadinya profit, ini malah jadi loss atau minus gitu. Jadi masih banyak di yang saya lihat ya prakteknya itu yang menggunakan lot memang tidak sesuai dengan kemampuan balance-nya masing-masing. Nah, hal semacam itu yang akan kita perjelas biar teman-teman tahu bahwa di market forex atau di trading forex itu sebenarnya ada yang namanya manajemen resiko, dan itu sebenarnya untuk membatasi tingkat kerugian yang bisa kita alami di market forex. Karena justru kelebihan trading forex untuk resiko atau tingkat kerugian itu kita bisa tentukan sesuai dengan toleransi kerugian yang kita mau gitu. Bahkan itu kalau menurut saya jadi kelebihan yang beda dari bisnis yang lain, karena di bisnis yang lain kan nggak ada tuh stop loss gitu kan. Nggak ada batasan-batasan kerugiannya ya Pak? Mungkin ada, tapi masih tetap ngambang gitu kan, tepatnya berapa. Nah kalau di trading forex itu, kalau misalkan kita pasang stop loss 10 poin atau anggap $100, ya udah ruginya itu udah nggak akan lebih besar daripada $100, dan itu kelebihan bisnis trading forex yang mempunyai batasan resiko yang fix gitu, angkanya mau di berapa dolar, berapa poin gitu. Itu yang menurut saya harus diedukasikan ke teman-teman yang mungkin belum paham juga. Oke, lebih jelasnya aku punya pertanyaan banyak sih Pak buat Bapak. Nanti bisa dijawab. Kita mulai dari pertanyaan pertama, ada mengapa manajemen resiko sangat penting dalam trading forex dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hasil trading seseorang?
Itu sangat penting, bahkan lebih penting dari kita sekedar mempelajari moving average atau misalkan sekedar mempelajari support resisten atau supply demand atau price action. Itu jauh lebih penting kita mempelajari manajemen resiko dulu. Dan yang namanya manajemen resiko itu ada di semua jenis bisnis. Apapun bentuknya, pasti ada yang namanya manajemen resiko. Kalau sebuah bisnis atau sebuah pekerjaan yang tidak menggunakan manajemen resiko, saya memperkirakan itu adalah sebuah gambling, bukan bisnis. Artinya dia udah siap untung dan siap rugi keseluruhannya gitu. Kalau yang namanya bisnis itu ada manajemen resiko. Ini untuk ruginya dibatasi di berapa. Ini untuk keuntungannya saya pengen punya target berapa. Ini plannya seperti apa, analisa marketnya seperti apa. Nah itu semua ada dalam sebuah manajemen resiko gitu. Dan itu yang membedakan bisnis dengan gambling kalau menurut saya. Bisnis tanpa manajemen resiko ya pasti yang tadinya harusnya untung malah jadi buntung ya, kan Pak? Betul. Bisnis tanpa manajemen resiko itu adalah gambling kalau menurut saya. Ya. Oke, next ke pertanyaan kedua ada apa itu risk reward ratio dan mengapa penting untuk memahami rasio ini dalam setiap trading? Risk reward rasio ya, rasio untung dan rugi. Jadi sebenarnya itu adalah kalau pakai bahasa yang simpelnya itu perbandingan antara batas untung dan batas rugi. Jadi ketika kita mengambil sebuah transaksi, anggaplah kita ambil buy di XAUUSD ya, itu kita harus punya risk rasionya yang bagus. Contoh gini, saya buy, target profitnya adalah $500, sedangkan untuk batas ruginya itu adalah $250. Ya, nah itu betul setengahnya, dan itu adalah risk rasio yang 1:2. Dan kalau menurut saya sih minimal banget risk ratio itu 1:1 itu udah paling minimal. Jadi kalau misalkan target profit kita adalah 10 poin atau $100, maka batas ruginya pun usahakan jangan lebih dari $100. Lebih bagus lagi risk rasionya itu adalah 1:2. Kenapa? Karena kalau misalkan 1:2, sekalinya itu untung kita dapat $100, tapi kalau rugi $50. Yang dicari dalam sebuah bisnis itu adalah akumulasi, bukan dari satu transaksi aja. Iya, benar. Nah, kenapa idealnya itu risk ratio minimal 1:2? Karena gini, dalam 10 kali transaksi, misalkan anggap 5 kali kita loss, 5 kali kita profit, dengan risk ratio yang sama 1:2, itu akumulasinya masih untung. Karena coba kita hitung, 5 kali loss dengan batas ruginya itu $50. Berarti 5 kali 5 20, $250 kan. Nah sedangkan kalau untung 5 kali 100 kan, karena 2 kali lipatnya. Artinya kalau untung 500 totalnya. Artinya kalau untung total 5 kali transaksi kita rugi $250 dari 5 kali transaksi itu, sedangkan untungnya dari 5 kali transaksi kita dapat $500. Nah $500 dikurangi ruginya $250 tadi, itu masih untung setengahnya. Dan itulah kenapa sebenarnya idealnya itu risk ratio 1:2 idealnya. Tapi kalau nggak dapat karena marketnya entah karena sideways, entah karena tekniknya mungkin kurang mumpuni, mohon maaf misalkan tekniknya belum pas dipaksakan, dapatnya minimal ya 1:1. Jangan asal jangan sampai kebalik. Batas ruginya $200, target profitnya cuma $100. Malah rugi kalau gitu. Malah rugi, dan saya miris gitu kan, di luar sana masih banyak juga yang melakukan promosi dengan cara untungnya selalu untung nih. Ketika saya cek lagi, betul menjanjikan. Ketika saya cek lagi metodenya, iyalah target profitnya $10, batas ruginya $500. Artinya kalau misalkan kita ambil buy, batas ruginya tuh di bawah banget. Gede gitu. Sedangkan take profitnya cuma ngambil dikit. Dan itu kalau menurut saya membodohi gitu kan. Ya udah nggak usah belajar teknikal fundamental segala macam. Kita ambil buy aja itu udah pasti kejemput kok gitu kan. Kita ambil sell juga kejemput-jemput juga akhirnya kalau batas SL-nya jauh banget gitu. Dan itu yang saya pengen luruskan ya teman-teman. Makanya kalau menurut saya yang namanya risk ratio itu penting. Idealnya 1:2. Resiko 1, peluang atau reward yang kita kejar 2. Atau jelek-jeleknya minimal 1:1. Itu jeleknya. Idealnya tuh 1:2. Oke. Next ke pertanyaan ketiga, apa itu stop loss dan take profit
dan bagaimana trader dapat menggunakan keduanya untuk melindungi modal mereka dan memaksimalkan potensi keuntungan. Betul, sebenarnya itu adalah sebuah pertanyaan yang sudah terjawab dari pertanyaannya. Karena untuk memaksimalkan untuk memaksimalkan peluang keuntungan dan untuk meminimalisir resiko, ya udah itu jawabannya sebetulnya. Jadi stop loss dan take profit itu, stop loss dulu ya. Stop loss itu adalah batas rugi. Sedangkan untuk take profit itu adalah target keuntungan atau target profit yang kita kejar. Dan kalau yang namanya di forex, di trading forex di MT5 itu kan sudah ada fitur yang bekerja secara otomatis. Makanya yang menjadi kelebihan kalau menurut saya di trading forex itu fleksibel waktu dan tempat itu, kayak contohnya kita ambil buy. Tapi kita nggak bisa mantau nih. Ya udah ada fitur yang namanya stop loss dan take profit, dan itu bekerja secara otomatis. Even kita matiin handphonenya atau laptopnya gitu kan setelah kita melakukan transaksi, itu nggak masalah. Karena kalau misalkan kita udah buy, pasang SL 10 poin, pasang take profit 20 poin, dan kita istilahnya set and forget gitu, kita tinggalin gitu kan, kita aktivitas yang lain, itu sudah bekerja secara otomatis. Kalau misalkan ternyata ketika buy harga malah turun, udah ada batas ruginya 10 poin. Tapi kalau ternyata ketika kita tinggal harga sesuai, udah batas untungnya juga akan berhenti juga secara otomatis. Jadi kalau kenanya stop loss akan berhenti secara otomatis dalam kerugian yang sudah kita tentukan, anggaplah 10 poin gitu. Nah kalau kenanya take profit, maka posisi atau transaksi yang berjalan itu akan berhenti secara otomatis juga dengan target keuntungan sesuai dengan yang kita tentukan, anggaplah tadi 20 poin gitu. Jadi itu bekerja juga secara otomatis, dan itu fitur yang menurut saya sangat membantu ya untuk membatasi kerugian atau untuk memanage resiko yang ada di market forex ketika kita melakukan transaksi gitu. AutoCAD ya Pak? AutoCAD. Karena ya biar trading kita tuh aman. Betul. Juga biar nyaman juga. Jadi emang harus dipasang SL dan TP-nya. TP, betul. Oke, next pertanyaan. Bagaimana cara mengatasi tekanan dan stres psikologis saat menghadapi fluktuasi pasar yang tidak stabil? Jangan overtrade, jangan. Apapun itu, berlebihan. Apapun yang berlebihan tidak itu baik, tidak baik. Ya. Bukan hanya dalam bisnis trading forex, dalam hal apapun yang namanya berlebihan itu tidak baik. Apalagi ini dalam sebuah bisnis yang membutuhkan ketelitian gitu kan, butuh detail. Kalau kita entah overreaction terhadap market yang lagi kencang kita kejar gitu kan, itu beresiko banget. Kita overtrade udah jelas itu juga beresiko, karena kita ngerasa saya udah jago nih tradingnya gitu kan, saya master dari masternya yang ada gitu kan. Akhirnya apa, buy 10 lot, sell 10 lot, profit. Besoknya buy lagi 10 lot, habis. MC. Nah MC ya itu lucu gitu kan kalau kayak gitu. Semua orang juga bisa, cuman intinya kita harus lebih memahami diri sendiri sebenarnya market forex. Karena kalau misalkan kita over, yang ada jatuhnya kita bukan trading, tapi gambling itu kan, untung-untungan. Dan market forex nggak bisa kayak gitu. Kalau kita mau untung-untungan ya udah mending main judi aja sekalian gitu kan. Itu udah jelas untung-untungan, lempar dadu, kalau nggak rugi ya menang gitu. Kalau ini kan enggak, kalau nggak profit ya loss, tapi ada batasnya gitu. Ada manajemen risiko seperti tema kita hari ini. Ya, sebenarnya nyambung ya Pak, maksudnya dari psikologi trading, manajemen risiko, karena Oke, next pertanyaan. Apakah ada teknik atau alat bantu yang dapat membantu trader mengelola risiko lebih efektif seperti trailing stop dan penggunaan peraturan risiko otomatis? Nah, sebenarnya itu juga jawabannya juga ya. Udah ada. Itu pertanyaan sekaligus jawaban. Itu benar. Ada fitur di MT5 itu yang namanya trailing stop atau SL plus. Jadi itu sebenarnya fitur yang cukup efektif ya ketika kita udah punya posisi ambil buy misalkan di SAU ya. Terus udah running profit. Tapi kan itu belum fix, belum di liquid kan, belum di close, posisinya masih bisa balik jadi minus. Kalau harga balik turun. Padahal sekarang udah profit tapi harga balik turun, itu akhirnya belum fix profit dong. Nah, ada sebenarnya sebuah fitur yang tadi dikatakan, yaitu trailing stop atau SL plus. Dan itu akan menjaga posisi yang udah running profit itu tidak berbalik menjadi minus gitu. Jadi ketika kita buy harga udah running profit, udah jauh, kita pasangin SL plus atau trailing stop, tiba-tiba harganya balik lagi tuh ke bawah.
Nah itu udah nggak akan jadi balik minus karena ketika mendekati ke bawah, mendekati level trailing stop yang kita tentukan itu otomatis close posisinya gitu. Itu maksudnya BEP nggak sih Pak? Enggak, asal jangan terlalu dekat ya. SL plusnya kita kasih jarak juga, kena SL tapi tetap plus karena SL-nya kita geser di posisi yang sebaliknya gitu. Walaupun dia jadi lebih kecil profitnya karena harga keburu turun kan, tapi fitur itu minimal menjaga agar profit yang udah running itu nggak berbalik lagi jadi minus gitu. Biasanya SL plus atau trailing stop itu dipakai sama yang metode atau style tradingnya itu swing trade yang jangka panjang. Kayak kemarin ambil buy di 1900 dan sekarang harga misalkan udah mau ke dekat ke 2000. Nah itu biasanya ada yang hold kayak gitu tuh, dan dia biar menjaga nggak balik jadi minus dia pasangin SL plus atau trailing stopnya itu. Oke. Next pertanyaan, apa saja kesalahan umum dalam manajemen risiko yang sering dilakukan trader forex pemula dan bagaimana cara menghindarinya? Geser SL, lepas SL, tanpa SL. Tapi itu tidak sepenuhnya salah. Itu bisa jadi hal yang benar dilakukan, kayak geser SL, lepas SL atau nggak pasang SL, asalkan memang ada plannya. Saya jujur, saya jarang Pak pasang SL. Yang langsung pasang SL buy di 1910, SL-nya 1905. Saya jarang, bukan tipikal trading yang kayak gitu. Tapi gini, kita bukan berarti nggak pasang SL tuh nggak ada batas ruginya juga. Mau pasang SL mau enggak, sebenarnya sama aja, asalkan kita ada batas rugi. Bukan masalah pasang SL atau enggaknya. Percuma kita sekarang pasang SL tapi dilepas. Habis gitu buy pasang SL, karena turun dulu dilepas dulu SL-nya, udah gitu terjun terus gitu kan. Itu sama aja nggak pasang SL gitu kan. Lebih baik kita buy tanpa pasang SL. Tapi kalau harga sampai ke level sekian, saya harus cut loss. Itu sama masuk ke manajemen resiko gitu kan. Nggak harus selamanya pasang SL. SL itu hanya batas resiko, batas fitur untuk membatasi resiko kerugian yang bekerja secara otomatis. Karena saya kerjaannya nggak ada kerjaan lain, cuma di trading doang, saya lebih suka manual. Apalagi kalau kita masuknya di SAU atau di pair currency yang range itu besar ya. Kalau kita pasang SL biasanya kena duluan tuh. Ambil buy di level sekian, SL sekian. Harga turun dulu kena SL, habis itu harga balik. Sering banget kejadian kayak gitu. Kalau saya makanya pertama saya itu buy news, tradingnya itu buy fundamental, dan saya menggunakan Fibonacci juga untuk teknikalnya. Jadi kebanyakan posisi yang saya lakukan itu swing trade atau jangka panjang, dan kalau pasang SL itu udah kena duluan. Jadi saya yang lebih menyesuaikan polanya. Kalau misalkan udah muncul shadow baru pasangin SL-nya. Tapi kalau misalkan biasa ambil buy dulu, biasanya SL-nya belakangan gitu. Tapi tetap harus ada batas resikonya. Mau di level berapa gitu kan, kita cut loss kalau memang tidak sesuai dengan analisa gitu. Balik lagi ke trading plan ya Pak. Trading plan, betul. Jadi kita udah tahu lah gimana ke depannya kalau misalkan buruknya, baik buruknya. Betul, skenario terburuknya seperti apa, kita harus berani ambil tindakan. Oke, next pertanyaan, bagaimana trader dapat mengukur tingkat resiko secara objektif dan membuat rencana manajemen resiko yang efektif sebelum masuk ke dalam trading? Boleh diulang? Panjang banget ya pertanyaannya, gimana? Bagaimana trader dapat mengukur tingkat resiko secara objektif dan membuat rencana manajemen resiko yang efektif sebelum masuk ke trading? Sebenarnya itu simple loh pertanyaannya. Gimana caranya kita bikin trading plan sebenarnya? Iya benar. Intinya minimal mau ambil buy mau ambil sell itu nggak pernah ada yang salah di market forex. Yang salah itu adalah ambil buy atau sell tapi nggak reasonable, nggak ada alasannya. Nggak ada alas teknikalnya lah ya. Nggak ada teknikal, nggak ada analisis, nggak ada data fundamental, segala macam statistiknya juga nggak ada. Itu salah. Nah, kalau mau efektif, minimal kita tahu dulu di mana level support, di mana level resisten. Dan kalau masuknya ke manajemen resiko, jangan pernah mengejar harga. Harga itu semakin dikejar semakin capek. Harga lagi naik udah kenceng banget, padahal harga tuh udah di atas misalkan. Kita paksain buy karena ngelihat candlenya kayak seolah-olah nggak akan balik lagi ke bawah gitu kan. Itu kan namanya ngejar candle, capek ngejar harga gitu.
hindari hal semacam itu. Jadi kita jangan pernah lupakan basicnya. Selalu back to basic. Yang namanya trading itu dagang. Simpelnya, yang namanya dagang itu kalau harga lagi murah ya beli. Kalau harga lagi mahal ya jual. Oh saya kan MA-nya ini masih gini. Padahal harga udah dipucuk, dibuy juga. Akhirnya terjun. Jangan salahin market kalau loss gitu kan. Kenapa? Ini basic supply demand. Penawaran permintaan, supply dan demand gitu kan. Yang namanya harga kalau udah di atas banget, mungkin iya dia masih bisa naik lagi. Tapi resikonya akan jauh lebih tinggi dibanding kita nunggu harga murah dulu baru kita beli. Jangan harga pas mahal-mahalnya kita beli. Kalau mau bahasa yang lebih simpelnya, buy deket level support, sell sedekat mungkin dengan level resisten. Udah kayak gitu doang sebenarnya. Itu udah meminimalisir banget resiko. Jadi kalau kita buy di support, terus harga malah turun, kalaupun nggak pasang stop loss ke floating minus, itu nggak akan terlalu besar kemungkinannya. Dan kalaupun misalkan kita ambil buy tapi deket di level support, kalaupun pasang SL-nya nggak akan jauh dibanding kita buy di pucuk, SL-nya mau di mana gitu, udah pasti di bawah banget. Kenapa? Karena pasang SL juga nggak bisa berdasarkan zodiak misalkan. Zodiak saya itu ini berarti SL-nya harus 7 poin ya, itu nebak lah ya itu kalau gitu. Ya itu hal yang bodoh lah gitu. Intinya kalau misalkan pasang SL dan TP pun harus ada aturannya kan. Kalau saya ambil buy di level ini, artinya pasang stop loss itu berarti di bawah support terdekat. Tapi kalau saya pasang sell, SL-nya di atas resisten terdekat gitu. Itu yang harus kita lakukan. Kenapa ya? Kita batas support dan resisten itu semua orang udah tahu, itu batas bawah dan batas atas untuk pergerakan harga. Kalau break di support berarti harga lanjut turun. Kalau break di resisten harga lanjut naik. Nah untuk itulah kita pasang SL di situ. Kalau kita ambil buy entah di level berapa, tapi kita pasang SL-nya di atas support, wajar kalau kena duluan supportnya, karena harga itu akan mengejar supportnya. Kan di awal kita kembali lagi supportnya kan batas. Makanya itu juga harus hal-hal yang memang harus kita perhatikan ketika kita melakukan trading plan atau mau biar lebih efektif trading plan-nya. Jangan pernah mengejar harga. Yang paling baik itu adalah menunggu harga mendekati support ataupun mendekati resisten. Setelah harga mendekati support atau mendekati resisten, baru kita bisa bikin plan mau pakai apa, silahkan. Mau pakai supply demand, price action, pola candlestick pattern, chart pattern gitu kan. Mau pakai indikator, mau trend line, mau Fibonacci, mau Bollinger Band, fraktal, stokastik, RSI, CCI gitu kan, atau misalkan MA sekalipun silahkan gitu. Tapi jangan pernah lupakan hal yang paling asal lotnya itu dijaga udah pasti, juga. Itu mah udah pasti ya, karena yang namanya manajemen resiko itu pasti selalu berhubungan dengan yang namanya volume transaksi atau lot yang kita pakai. Oke. Next pertanyaan, apa itu trader mindset atau pola pikir seorang trader yang sukses dan bagaimana mengembangkannya untuk meningkatkan kinerja trading? Mindset trader sebenarnya banyak sih yang harus kita tanamkan ya kalau kita mau jadi seorang trader yang trading for living gitu kan. Jangan sampai kebalik juga, living for trading habis nanti. Mindsetnya itu minimal kita jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah merasa sudah cukup pintar. Benar. Karena sekali kita berhenti belajar di market, sekali kita merasa cukup pintar dan nggak perlu ilmu lagi, siap-siaplah dihajar market. Kenapa saya katakan seperti itu? Market itu bukan by program, harga naik dan turunnya bukan by program, tapi berdasarkan transaksi yang terjadi di seluruh dunia, berdasarkan dan bersangkutan ke semua mata uang. Sedangkan kita mengatakan saya sudah cukup pintar, teknik saya sudah cukup bagus gitu kan. Ya good luck gitu, semoga beruntung. Market itu nggak pernah berhenti memberi kita pembelajaran hal yang baru. Kenapa? Hari ini, atau yang paling simpel deh biar lebih gampang dicerna. Tahun sekarang presidennya si A, kepala bank sentralnya si A juga misalkan. Tahun depan misalkan diganti, udah hampir bisa dipastikan banyak kebijakan moneter yang baru yang akan diberlakukan, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap habitnya market, terhadap pergerakan market, volatilitas market, terhadap pelaku para market mover itu akan sangat berpengaruh.
sekalipun kita anggaplah di MT5 itu ada 100 indikator, saya sudah hafal 100 indikatornya, bagus, keren gitu kan, tapi nggak menjamin kita bisa paham yang terjadi dengan market hari ini. Belum tentu, karena market yang terjadi hari ini udah pasti beda dengan hari kemarin. Makanya banyak yang kalau saya ketemu orang tuh, udah berapa lama belajar trading, saya nggak pernah bisa jawab. Kenapa? Karena buat saya setiap harinya belajar, termasuk hari ini saya masih belajar. Untuk saya, makanya saya nggak bisa nentuin saya berapa lama belajar trading, sekian tahun sekian hari gitu kan. Berarti saya besok mati dong. Kan nggak, saya nggak mau juga gitu kan. Makanya saya nggak bisa nentuin. Karena kalau saya dikasih umur besok, saya juga pasti akan tetap belajar, nggak akan berhenti dan merasa cukup pintar untuk berhenti belajar gitu. Itu sih. Oke, aku pertanyaan terakhir deh. Ini dari saya pribadi. Boleh. Master, kalau misalkan Master kan terkenalnya sama teknik 3 candle kan? Ya. Biasanya suka pakai teknik lain juga nggak kalau misalkan untuk transaksi? Sebetulnya saya itu trader yang lahir di sebuah komunitas yang ketemu banyak orang yang punya stylenya masing-masing dan tekniknya masing-masing. Kalau mungkin kenal sayanya itu 5 tahun ke belakang atau 6 tahun ke belakang, justru nggak akan lihat saya itu seorang user 3 candle. Karena basicnya banget saya itu adalah trader yang sangat-sangat ke arah fundamental. Adapun teknikal yang dulu saya pakai itu adalah moving average dan Fibonacci. Lalu moving average waktu itu banyak ada crash yang namanya itu adalah kejadian ketika Inggris keluar dari Eropa atau Brexit dibilang gitu. Ketika crash itu hampir semua indikator teknikal kacau atau butuh disesuaikan lagi, dikalibrasi lagi. Nah, saya mulai jarang menggunakan moving average, bukan berarti nggak bagus ya, bagus-bagus aja. Cuman udah mulai banyak melesetnya nih. Lalu saya lebih fokus di Fibonacci. Dan ketika saya pakai Fibonacci, ternyata Fibonacci itu cocok untuk semua metode trading, baik itu scalper, intraday atau swinger. Dan karena basic saya kembali lagi, saya itu adalah fundamental itu jangka panjang, maka cocok banget di combine sama Fibonacci untuk teknikalnya. Contoh kayak kemarin, saya kan melihat arahnya pakai fundamental tuh. Sau waktu hari Rabu tanggal 19 kemarin ya, di live YouTube saya mengatakan Sau itu masih mau naik, targetnya adalah 98 dan 2001 terdekatnya, lalu tertingginya adalah 2040. Saya mau ambil buy, itu kan ambil fundamental kan buy-nya, cuman buy-nya tepatnya di level berapa itu butuh teknikal. Nah, di combine-nya itu adalah teknikalnya berapa, oke arahnya udah dibaca naik gitu kan, tapi buy-nya di level berapa, jangan lagi dipucuk di buy juga gitu kan. Ketika dipucuk di buy harga turun, marah-marah gitu, nyalahin market. Ini kenapa? Nggak salah market mah. Makanya saya kemarin lihat harga mau naik, lalu saya untuk menentukan tepatnya di level berapa saya buy-nya adalah menggunakan Fibonacci. Saya tarik Fibonacci, dapatlah kemarin tuh angkanya 1769. Dan pagi-pagi saya kan pasang pending order tuh, buy limit. Pagi-pagi ketika saya cek, alhamdulillahnya itu pas banget di ujung candle buy-nya tuh. Ya, dan sampai sekarang, sampai jam ini harga masih di atas, masih running profit. Targetnya masih jauh juga gitu. Jadi paling ya Fibonacci. Selebihnya saya biasanya lebih senang yang naked chart, yang tanpa indikator. Karena semua indikator kan membaca chart kan. Kenapa nggak saya langsung yang berfungsi sebagai indikatornya untuk membaca chart? Oh, kayak stokastik, RSI, Bollinger Band itu kan ada rumusnya sebenarnya. Ada yang contohnya pivot point, rumusnya kan high low tambah range-nya dibagi 3, dapatlah pivot point. Itu kan sebenarnya tinggal ngitung gitu kan, berapa poin kali berapa, masa hitung-hitungan gitu kan gampang. Jadi kalau selama saya tidak terlalu membutuhkan perhitungan yang rumit, saya lebih memilih untuk manual gitu. Lihat selintas saja kan udah kelihatan sebenarnya. Ini range segini nih kemarin. Kemudian pivot ya di pertengahannya lah kurang lebih di hari ini gitu. Biasanya Master ngebatasin tiap harinya untung berapa tuh? Saya nggak pernah ngebatasin.
Kalau target profit saya nggak pernah batasin, tapi kalau rugi saya batasin. Oke. Kalau dalam satu hari kerugian saya itu udah lebih dari 5% dari modal, itu biasanya saya stop dulu di hari itu. Karena ke psikologis pun udah nggak akan benar. Ya, kita jatuhnya ngejar pengen nutup kerugian yang tadi gitu kan, itu jatuhnya biasanya malah makin loss gitu kan, lebih makin besar lossnya. Kalau saya biasanya kalau udah rugi 3% biasanya nggak nyampe 5% juga, cuman jeleknya 5% gitu kan, udah stop dulu gitu, udah nggak akan benar dipaksain. Kalaupun saya masuk lagi ke market biasanya di tengah malam jam 10 atau jam 11. Contoh kayak misalkan saya ambil sell, harga terbang terus sampai 30 poin di sautu misalkan, dan saya udah ruginya udah 3% atau 5%, udah stop dulu sampai kecuali malamnya itu udah over dari average range-nya dia. Misalkan anggaplah sau itu range-nya 30 poin ya, dan ini udah 50 poin nih. Nah baru saya berani masuk lagi untuk nge-counter. Kalau misalkan nggak seperti itu saya nggak berani. Biasanya 3%, 5% udah stop dulu gitu. Oke. Kesimpulannya jadi untuk manajemen resiko ini tuh stop loss ya Master ya? Betul. Membatasi kerugian. Betul. Itu yang paling penting. Take profit dan stop loss, itu intinya dari manajemen resiko. Dan psikologi trading juga dipentingin, benar nggak? Diutamain juga. Jadi dua-duanya tuh emang Master disebutnya berkesinambungan lah. Betul, saling sama-sama dibutuhkan dua-duanya. Oke, pertanyaan dari aku udah cukup kayaknya Master, dan ada kata-kata dulu Master kesimpulan. Sekali lagi saya di sini tidak maksud untuk menggurui ya, tapi semoga apa yang saya sampaikan itu semuanya berdasarkan pengalaman dan semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan mungkin quotes dari saya hari ini adalah make it simple but significant. Make it simple. Ya benar, karena apapun itu buat itu sesimpel mungkin tapi signifikan. Jangan kebalik, dibuat rumit tapi hasilnya nggak ada. Iya benar. Oke, terima kasih untuk segala jawaban dari Master ya. Sama-sama. Oke, cukup sekian acara The Max Talk kali ini. Saya Melina dan Master Syam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.